warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Taqwa Barudin, NIM 159. Saya Dea Amelia dengan NIM 044. Saya Nafila Nur Afida dari NIM 032. Hai guys, perkenalkan nama saya Fitriah Handina Nurhaliza dengan NIM 194. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ini mempersembahkan video yang telah kami buat. Selamat menonton! Dalam materi kali ini, kelompok kami membahas tentang memahami pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep ilmu pengetahuan teknologi dalam Islam. IPTEK merupakan dasar dan pondasi yang menyangga bangunan peradaban modern. Hal ini berarti masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaannya terhadap IPTEK. Sains dan teknologi telah diberikan oleh para filosof dan ilmuwan. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan, panca indera, intuisi, dan akal. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang sudah diklarifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi, sehingga menghasilkan kebenaran objektif dan diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Secara etimologis, ilmu berarti kejelasan. Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan yang dapat disimpulkan sebagai kemampuan teknik dalam pengertian yang menyeluruh, bertopeng kepada pengetahuan ilmu-ilmu alam yang bersandar kepada proses teknis tertentu. Dan arti teknik merupakan semua manifestasi dalam arti materi yang lahir dari daya cipta manusia yang membuat segala sesuatu menjadi bermanfaat untuk mempertahankan kehidupan. Dalam sudut pandang budaya, teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Dalam pemikiran Islam, ada dua sumber ilmu yaitu akal dan wahyu. Kedua sumber tersebut tidak boleh dipertentangkan. Mengapa? Karena manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akal budinya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga ilmu dalam pemikiran Islam memiliki dua sifat, yaitu yang pertama bersifat abadi, tingkat kebenarannya bersifat mutlak atau absolut, karena bersumber dari wahyu Allah. Dan yang kedua yaitu ilmu bersifat perolehan, tingkat kebenarannya bersifat nisbi atau relatif, karena bersumber dari akal pikiran manusia. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan hubungan yang harmonis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Islam punya tiga unsur pokok yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Merangkum faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam dan kontribusinya Islam dalam peradaban dunia. Peradaban Islam maju pesat karena mengintegrasikan ilmu, etika, dan agama. Andalusia menjadi pusat ilmu yang melahirkan banyak ilmuwan dan mempengaruhi Eropa melalui penerjemahan karya Arab dan Persia. Perpustakaan besar dengan sistem katalog juga dibangun, menunjukkan perhatian tinggi terhadap penyebaran ilmu. Pada masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat berkat kebebasan berpikir dan penerjemahan karya-karya asing. Ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni berkontribusi besar dalam berbagai bidang dan mempengaruhi dunia barat. Kemajuan juga terlihat dalam pertanian melalui sistem irigasi modern yang lebih unggul dari Eropa saat itu. Arsitektur Islam maju pesat, terlihat dari bangunan-bangunan megah seperti Masjid Cordoba dan Blue Mosque. Islam pernah menjadi pusat peradaban berkat ilmu dan iman, mendorong generasi muda memahami ayat Tuhan baik dari wahyu maupun alam. Selanjutnya, konsep integritas IPTEK dan IMTAK. Pertama-tama, kita akan membedah konsep dari IPTEK, IMTAK, dan integritas. Yang pertama, IPTEK mencerminkan kemampuan dalam berpikir logis, analitis, dan inovatif dalam memecahkan masalah melalui sains dan teknologi.
Yang kedua, IMTAK mencerminkan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Yang ketiga, integritas mencerminkan konsistensi dalam berpikir, berkata, dan bertindak yang didasarkan pada nilai kebenaran dan tanggung jawab. Jadi, integritas IPTEK dan IMTAK merupakan keselarasan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan keimanan dan ketakwaan atau IMTAK kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan menciptakan manusia yang cerdas secara intelektual, tangguh secara moral, dan bertanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia dan kelestarian alam. Berperilaku Islami dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK memberikan manfaat besar bagi umat manusia, namun juga dapat membawa dampak negatif termasuk pergeseran nilai agama, moral, dan kemanusiaan. Sejarah menunjukkan bahwa di Barat, IPTEK pernah terpisah dari agama dan bahkan dianggap sebagai agama baru atau saintisme. Dalam kaitan ini, keterkaitan IPTEK dengan moral atau agama diharapkan bukan hanya aspek penggunaannya saja atau aksiologi, tapi juga pilihan objek atau ontologi dan metodologi epistemologinya sekaligus. Integrasi IPTEK dan IMTAK penting karena yang pertama, tanpa IPTEK bisa disalahgunakan dan merusak nilai kemanusiaan. Yang kedua, IPTEK yang tidak dibarengi nilai agama mendorong gaya hidup hedonis. Yang ketiga, manusia butuh keseimbangan antara jasmani dan rohani. Yang keempat, IPTEK adalah fondasi utama kebahagiaan sejati, bukan hanya kemajuan duniawi. Optimalisasi literasi digital dalam perspektif Islam. Mahasiswa muslim milenial hidup di tengah era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Literasi digital menjadi sangat penting karena menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Dalam Islam, perkembangan teknologi tidak ditolak sepenuhnya, tapi harus disikapi bijak sesuai prinsip menjaga nilai lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Literasi digital mencakup minat, sikap, dan kemampuan menggunakan teknologi untuk mengakses, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi secara efektif dan etis. Optimalisasi literasi digital menurut Islam melibatkan 3 unsur penting. Yang pertama, subjek. Individu pengguna literasi digital harus bijak dalam memilih dan memanfaatkan informasi. Yang kedua, jenis dan kevalitan informasi. Informasi harus dicek kebenarannya melalui metode check and recheck agar tidak menyesatkan. Yang ketiga, cara penyampaian. Penyajian informasi harus sesuai etika, format, dan konteks media digital yang digunakan. Mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga diharapkan menjadi penyampai informasi atau informan. Ada 3 langkah menuju budaya literasi digital yang aktif. Yang pertama, diskusi digital. Aktif berdiskusi melalui platform digital seperti seminar online dan grup media sosial. Yang kedua, membaca dan mengkritisi. Melatih kemampuan berpikir dengan membaca serta mengkritisi tulisan-tulisan digital. Yang ketiga, menulis dan menyampaikan gagasan. Menjadi subjek aktif dengan menulis di media digital seperti artikel opini ataupun jurnal. Jadi kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam Islam dipandang sebagai anugerah yang harus dikembangkan secara seimbang dengan iman dan takwa. Islam mengakui 2 sumber ilmu, yaitu akal dan wahyu, yang saling melengkapi untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. Peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaan berkat integrasi antara ilmu, etika, dan agama, sebagaimana terlihat pada masa keemasan Andalusia dan Abbasiyah. Untuk masa kini, penting mengembangkan IPTEK dengan dasar moral dan spiritual, agar tidak disalahgunakan dan tetap memberi kemaslahatan.
Dalam era digital, literasi digital yang bijak dan etis sangat dibutuhkan, terutama oleh generasi muda muslim, agar mampu menjadi subjek aktif yang menyebarkan informasi benar dan membangun peradaban yang beradab. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.